Program Farmer Field School atau VFS merupakan aspek ketiga dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara kolaboratif bersama stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian, Bapedalitbang, YES, Program Kementerian RI, SMKPP, dan Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mataraman, Citapuri Darussalam, dan Simpang 4. Hal tersebut diutarakan spesialis CSR, PT BPP, dan PT Mas Nur Komariah usai kegiatan di Hotel Grand Dava Banjarbaru. Kegiatan dibuka Sekda Banjar Haji Mat Hilman diwakili Asisten Perekonomian dan Pengembangan Ikhwan Syah, dihadiri KTT, PT BPP, dan PT Mas Imran Rosadi, beserta staf, Kabit Ekonomi Sumber Daya Alam, SDA, Bapedalitbang Santi Nurlaila, SKPD terkait, 107 peserta yang terdiri dari petani dan 12 instruktur dalam penggerakan program tersebut. Dikatakan Nur Komariah, program tersebut dilaksanakan selama 1 tahun dimulai dari akhir 2022 hingga akhir 2023 dengan kurikulum 6 materi yang diajarkan kepada petani. Di tahap ketiga ini, pihaknya mengajarkan adaptasi perubahan iklim dan akses pasar yang berbasis potensi pertanian. Dari hasil program tersebut, menurut Nur, dari 107 petani yang berhasil hanya 30%. Melewati perubahan iklim dan 90%-nya pemanfaatan lahan yang sebelumnya kering saat ini sudah bisa ditanami termasuk perkarangan. Sedangkan hasil padi saat ini sudah mencapai 4,8 ton, paling banyak dari pertanian menggunakan stimulasi cakra buana jenis padi yang digunakan sebagai stimulus. Ia pun berharap program ini bisa terus berlanjut dan menjadi pemicu perusahaan lainnya melalui perdanaan CSR dapat melaksanakan praktek baik yang serupa. Iya, ini adalah penutupan program. Sebenarnya yang paling utama adalah Farmer Field School Program yang menjadi concern kita untuk pengembangan pertanian. Nah, ini juga terkait dengan closing program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah kita lakukan selama berada di Kabupaten Banjar. Pada dasarnya program ini merupakan aspek 3 dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di mana kita lakukan secara kolaboratif bareng dengan Dinas Pertanian, kemudian ada Bapedalitbang Kabupaten Banjar, kemudian YES program yang dari Kementan RI atau dengan SMKPP dan juga dengan BPP Balai Penyuluh Pertanian yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Matraman, Kecamatan Citapuri Darussalam, dan juga Kecamatan Simpang 4. Total keseluruhan ada 107 petani dan juga 12 instruktur yang kita gerakkan untuk membangun program ini, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan program ini selama 1 tahun mulai dari 2022 sampai dengan akhir 2023 dengan kurikulum yang kurang lebih ada 6 materi yang diajarkan kepada petani, dan terakhir kita belajar tentang adaptasi perubahan iklim dan juga akses pasar yang berbasis potensi pertanian. Kalau yang tahap pertama dulu kita masih belajar tentang budidaya tanaman gitu ya, kemudian yang kedua kita belajar tentang pupuk alternatif dan bagaimana cara membuatnya dengan bahan-bahan yang tersedia di alam, dan yang ketiga ini kita belajar adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta akses pasar yang berbasis potensi pertanian. Karena ini penting ya, karena kemarin pasca pelatihan yang kedua FFS 2 itu kita menghadapi betapa perubahan iklim itu kemudian mengurangi atau menurunkan nilai produktivitas di pertanian. Kalau hasil pertaniannya alhamdulillah rata-rata ini ada indikator yang kita gunakan ya, ada 11 indikator dari 107 itu yang berhasil hanya 30% melewati perubahan iklim. Kemudian 90% pemanfaatan lahan yang tadinya kering sekarang tertanami gitu ya, termasuk pekarangan. Bahkan ada My GFS turunannya ya, My Garden My Food Safety yang kemudian dikerjakan oleh para kelompok wanita tani. Kalau hasil padi sendiri saat ini sudah mencapai 4,8 ton, paling banyak dari pertanian dengan menggunakan stimulasi cakra buana jenis padi yang kita gunakan sebagai stimulus. Kemudian juga perubahan yang terjadi adalah teman-teman sudah sembada atau swadaya untuk pembuatan pupuk alternatif, dilakukan berkelompok mandiri gitu ya, dan mereka akhirnya berbagi. Nah, inisiatif ini yang kemudian menurut kami menjadi nilai lebih tersendiri yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata mereka berdaya dengan kelompoknya. Yang ketiga adalah keberhasilan dalam mengorganize teman-temannya untuk ikut program dan juga menularkan ke petani-petani lain. Itu yang menjadi nilai lebih di program ini. Harapannya ini bisa memancing atau paling tidak ada exit strategi yang sebenarnya sudah kita bangun gitu ya, diantaranya dengan Dinas Pertanian dengan Batumbang taninya nanti untuk tetap melanjutkan program ini. Kemudian dengan YES program, dengan program petani milenial juga bisa dilanjutkan. Lalu juga dengan
CSR dari perusahaan lain, tentu saja melalui forum CSR yang diinisiasi oleh Bapeda Litbang Kabupaten Banjar. Nanti ini akan kita buat sukses story bersama dengan tulisan ringan yang bisa dibaca sebagai dokumen peninggalan kami, cerita-cerita sukses di balik inisiasi program Farmer Field School untuk Economic Empowerment yang sudah diinisiasi oleh PT Banjar Bumi Persada dan PT Mitra Agro Semesta. Sementara Kabid Ekonomi dan SDM Bapeda Litbang Santi Nurlaile menjelaskan, program PPM yang dilaksanakan PT BPP dan PT MAS sangat membantu terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui intervensi kegiatan di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, UMKM, dan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan bukti nyata kolaborasi yang terbangun antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang saling bersinergi dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Melalui program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT BBP dan PT MAS itu sangat membantu terhadap peningkatan satu terkait perekonomian masyarakat, pertanian di sana, kemudian kesehatan, tingkat kesehatan, karena ternyata support dari setiap kegiatan dari PPM yang dilaksanakan BBP itu di berbagai aspek gitu. Dan itu ternyata berpengaruh sangat banyak secara manfaat, banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Jadi tidak harus dengan biaya yang besar, tapi secara dampak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan itu merupakan salah satu pendorong pembangunan di Kabupaten Banjar, walaupun hanya di wilayah zonasi perusahaan mereka. Mungkin itu. Untuk keberlanjutan program PPM ini sebetulnya tidak hanya BBP yang seharusnya melaksanakan, itu masih banyak lagi perusahaan lain yang seharusnya melaksanakan kewajibannya, karena bila dia merupakan PT, dia akan kena ada aturan yang mengatur Perda nomor 16 tahun 2014 bahwa mereka berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Dan ternyata kalau kita inventarisir, itu lebih dari 300 perusahaan yang wajib melaksanakan CSR-nya atau tanggung jawab sosial perusahaannya di Kabupaten Banjar. Kita dari Bapeda Litbang berusaha melalui forum CSR, kita inisiasi forum CSR ini, walaupun sebetulnya sudah ada dulu itu, cuman belum terlalu aktif dan tidak banyak perusahaan yang tergabung di dalamnya. Kita coba untuk direstrukturisasi nih si forumnya ini, kemudian kita akan kukuhkan rencana di 28 September ini dengan sekitar kurang lebih 50-an perusahaan yang nanti masuk di dalam forum untuk awal ini tergabung di sana. Dan setelah ada forum itu, kita coba bangun untuk membuat program kerja bersama. Jadi program prioritas yang disinergikan dengan rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR-nya, seperti itu. Jadi kita coba kolaborasikan, mereka memiliki 8 pilar kewajiban yang mereka harus tuntaskan, kami pun punya program prioritas daerah, kita coba sinergikan dan kita jalan bersama. Masing-masing berjalan di targetnya masing-masing, tapi untuk menuju tujuan yang sama. Tujuannya ya pastinya untuk kesejahteraan masyarakat. VVS 3 ini sekaligus closing program PPM dan PT BPP dan PT MAS dengan penyerahan beberapa penghargaan, termasuk penyerahan sertifikat dan sejumlah uang kepada juara dari berbagai kelas seperti padi, sayuran, karet, dan cabai. Salah satunya di kelas padi, sayuran, juara 1 diraih Legio dari Desa Pematang Danau, terbaik 2 Aspiasa, Pematang Danau, dan terbaik 3 Edi Suktikno, Desa Simpang 3. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.